Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih berbicara tentang Muharram. Huruf ro pada kata Muharram di dalam kitab Fadhilus Syuhur itu dimaknai sebagai ridho Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan untuk mendapatkan ridho Allah. Baik yang disebut di dalam Al-Qur'an, di dalam sabda Rasul, atau mungkin pandangan-pandangan para ahli di mana apabila diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan jalan untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bicarakan kali ini adalah ridho Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada orang-orang yang mengikat janji setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkait dengan masalah pengamalan. Al-Fatah ayat yang ke-18 menyebutkan laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahtasy syajarah wa 'alima ma fi qulubihim fa anzalas sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi orang-orang beriman ketika dia berbaiat, berjanji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon. Kemudian dia mengamalkan apa yang telah dijanjikannya itu. Itu adalah pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpulang, Allah tidak lagi mengangkat seorang menjadi nabi ataupun jadi rasul. Tetapi risalah kenabian kan tidak berhenti. Risalah kenabian itu dilanjutkan kepada pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis Nabi kan mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama merupakan ahli warisnya para nabi. Tapi kita jangan terkecoh. Ulama yang bagaimana yang dikatakan sebagai pewaris para nabi? Bisa jadi ulama sebagai pewaris nabi itu sendiri adalah tidak terbiasa untuk berorasi, apalagi mendebat orang. Dikatakan pewaris Nabi adalah al-muwafiq li Rasulillah walau kana wahidan. Ulama pewaris Nabi adalah orang yang ucapan, hati dan tingkah lakunya selalu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walau kana wahidan, meskipun dia sendiri nggak punya murid. Ulama yang begitu. Nah, apabila kita jabarkan pada kondisi semacam begini, Rasulullah Rasulullah berpulang, kemudian ada lagi pewaris. Pewaris itu adalah mewarisi risalah, bukan kenabian. Nggak ada lagi nabi, nggak ada. Tapi risalahnya nggak pernah berhenti, dilanjutkan sampai pada saat ini. Nah, kalau di dalam konteks Toriko, orang yang sebagai pewaris risalah Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai Syekh Mursyid. Ayat 17 daripada surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-17 itu kan dengan jelas menyebutkan itu ya, bahwa apabila ternyata kita sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mendapat petunjuk, mayahdillah bahwal muhtadi. Tapi wa mayudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Apabila orang itu sendiri dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendapatkan hidayah, dia tidak akan bisa bertemu dengan wali mursyid. Nah, kita mengungkapkan janji setia lewat talqin itu adalah merupakan ciri orang yang beriman kepada orang yang telah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tinggi nilai daripada orang yang mengikrarkan kepada orang yang sudah selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.